hajar aja, hajar. Nah kalau menantu gak berani, engkong turun, Masya Allah. Hajar. Apalagi yang pidato ngomong, aku adalah majikanmu. Pet. Setan banget, majikan belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada video yang cukup menarik. Ini disampaikan oleh salah seorang kiai sepuh ya, yang mencoba memberikan sebuah nasihat keagamaan di salah satu pengajian. Tetapi nasihat keagamaan ini ya disampaikan dengan sangat lugas, tetapi diiringi dengan guyonan ya, untuk membuat suasana ya jamaah bisa lebih santai dalam menyimak wasiat ya dan nasihat-nasihat keagamaan yang disampaikan ini, dimana kiai ini dengan sangat lantang ya, tegas menyampaikan untuk kemudian hajar ya kelompok-kelompok yang intoleran itu ya, yang selalu ya menciptakan keributan-keributan ya, menciptakan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara ini kemudian tidak adem ya, tidak dalam suasana yang tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiai ini dengan sangat tegas ya menyampaikan bahwa ya kita harus selalu ya berprinsip untuk kemudian ya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ya, dan tentu ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam wadah organisasi ya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ya. Beliau memberikan pesan ya yang cukup keras ya terhadap kelompok-kelompok yang selama ini ya suka melakukan aksi-aksi politik jalanan dengan berjilid-jilid ya, yang tujuannya adalah bagaimana hendak ya menurunkan ya pemerintahan yang sah ya, untuk melawan ya pemerintah yang sudah dibentuk berdasarkan konstitusi, undang-undang, berdasarkan ya kesepakatan bersama. Kita akan coba simak dulu bagaimana ya nasihat dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Kiai Sepuh NU ini di acara tersebut. Kita ini jangan mau dibohongin begitu, terutama pada suka, apalagi sudah dapat wasiat dari guru, hajar besok, hajar aja, hajar. Nah kalau menantu gak berani, engkong turun, Masya Allah. Jangan sampai engkong turun, goblok, cucu dulu, enak aja, Masya Allah. Saya kalau lagi lapar begini nih ya, di mana-mana kan sebelum ceramah suruh minum kan, suruh makan. Lah imam menantu, daripada saya ribut sama menantu mendingan saya nurut aja udah, Masya Allah. Ini sampai jam berapa sih ceramah biasanya? Hajar. Apalagi yang pidato ngomong, aku adalah majikanmu. Pet. Setan banget, majikan bloblok. Sebelum orang Yaman datang, ini sejarah ya, itu dulu Wali Songo dulu, itu kalau Islam datang di bawah orang demo, orang Hindu nggak bakalan masuk Islam. Tolong catat, kalau yang masuk Islamnya dulu kayak orang-orang keras yang demo di Monas, betul, saya yakin orang Hindu nggak ada yang masuk Islam. Semua haram, betul. Tapi kalau Wali Songo rahmatan lil alamin, wali dari pribumi Sunan Kalijogo. Makanya pakaiannya begini, dengerin saya ngomong ya, jangan dilepas, betul. Ini pribumi, majikan tuh pribu. Makanya kalau NKRI gara mati, betul. Nah kalau terjadi kerusakan di Indonesia, orang Arab bisa pulang kampung, orang ada negaranya. Orang Cina bisa pulang kampung, orang negaranya, betul. Orang Cina bisa pulang kampung. Nah kalau kita orang Indonesia, negara kacau, ente mau pulang kemana? Ini model muka begini nih, kabur ke Arab, mana di aku udah jelek begini, kumis kagak ada, Masya Allah. Apalagi model begini nih, pulang ke India, pret,
mana di aku, betul. Dengerin saya ngomong. Makanya NKRI harga mati, betul. Makanya Wali Songo saya termasuk penerusnya. Musuh saya dua. Yang pertama yang mengganggu NKRI, yang kedua yang mengganggu Nahdlatul Ulama. Itulah musuh kita. Ya, saya kira sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Kiai Sepuh ini, ya bagaimana dia mencoba memberikan motivasi kepada anak-anak ya, generasi muda ya, untuk kemudian memiliki sikap ya yang tegas ya, memiliki semangat ya, keberanian untuk kemudian mau ya tampil ke depan untuk berhadapan dengan siapa saja yang akan mencoba mengganggu ya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dengan sejumlah framing-framing atau upaya-upaya untuk kemudian membangun opini ya, membangun sejumlah narasi-narasi yang selalu menyerang pemerintah. Bahkan Kiai Sepuh ini menyampaikan bahwa hajar ya jika ada oknum-oknum tertentu ya yang kemudian selalu ya membuat keributan-keributan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ya, apalagi katanya ya ada orang-orang oknum tertentu yang kemudian berteriak-teriak bahwa ya kami adalah majikan ya kalian ya. Oleh Pak Kiai Sepuh ini kemudian ya dianggapnya itu adalah sebuah tindakan yang penting untuk disikapi secara tegas ya. Bahkan dia menyampaikan ya, kalau kalian ya tidak mau ya biar katanya saya yang turun tangan, biar engkol yang turun tangan kalau cucu-cucunya ini tidak mau ya mengambil sikap ya. Sebenarnya ini adalah sebuah motivasi kepada generasi muda ya untuk kemudian memiliki sikap yang jelas terhadap kelompok-kelompok yang intoleran ya, kelompok-kelompok yang selalu membuat ya keributan-keributan, kelompok yang selalu merongrong eksistensi dan keutuhan ya negara Republik Indonesia sebagai sebuah kesepakatan bagi seluruh warga bangsa yang berbeda ya, agama, suku, kepercayaan, ras, bahasa, untuk hidup dalam satu wadah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, yang kesemuanya itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu memang sikap seperti Pak Kiai inilah yang menurut kita penting ya untuk kemudian disemaikan ya kepada generasi kita, perlu untuk kemudian ditumbuh suburkan ya, agar kita memiliki sikap yang jelas sebagai warga bangsa ya, bagaimana agar ya apa yang telah dibangun oleh para pendahulu kita yang sudah menyepakati keberadaan negara ini sebagai sebuah rumah bersama itu terus kita lanjutkan sebagai generasi pelanjut dengan mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa memajukan negara ini. Bahkan ya Kiai Sepuh ini menyampaikan bagaimana Islam pertama kali itu kemudian masuk di Indonesia didakwakan oleh para wali songo itu dengan cara-cara yang bijak ya, dengan cara yang lemah lembut. Bahkan dia menyampaikan andaikan wali songo datang mendakwakan Islam ya dengan cara demo atau dengan cara kekerasan, mengkafir-kafirkan, mengkupur-kupurkan ya, membidah-bidahkan ya masyarakat Nusantara pada waktu itu, bisa jadi ya nenek moyang kita akan sulit untuk kemudian cepat menerima ajaran Islam. Tetapi karena wali songo mendakwakan dengan lemah lembut, dengan sangat bijak ya, melihat situasi medan dakwah bagaimana dia yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam itu ya dengan sangat arif, sehingga masyarakat Nusantara pada waktu itu rela dengan tulus, dengan ikhlas bisa menerima ajaran Islam. Dan hingga hari ini kita bisa melihat dan menyaksikan bersama ya bahwa penduduk pribumi Nusantara ini memang mayoritas itu beragama Islam, karena berkat metode-metode dakwah dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para wali songo yang mengedepankan kearifan ya, kebijaksanaan ya, dengan lemah lembut terhadap ya masyarakat pribumi Nusantara pada waktu itu. Akhirnya ya Islam dengan mudah dan diterima. Kiai Sepuh NU ini menyampaikan bahwa kita harus memiliki sikap ya, tegas. Saya melihatnya bahwa dia hendak menyampaikan bahwa Anda harus punya sikap tegas ya terhadap apa yang telah dimulai oleh para wali-wali penyebar Islam di Indonesia, dan harus bersikap ya terhadap siapa saja yang hendak ya mengganggu apa yang telah dibangun oleh para pendahulu kita. Dan kepentingannya oleh Kiai ini sangat jelas ya dan tegas, dia punya sikap bahwa menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah kesepakatan bersama oleh para ulama dan para pendiri bangsa ini. Yang kedua, menjaga Nahdlatul Ulama sebagai wadah ya
Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diproklamirkan oleh para wali-wali songo di masa dulu, dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya, hingga kemudian berdirilah wadah besar yang disebut dengan Nahdlatul Ulama, yang merupakan pelembagaan ya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah digariskan dan dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, generasi salaf hingga sampai saat ini. Kiai ini betul-betul tegas dan memberikan ya nasihat kepada kita, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran ya dari sebuah nasihat itu, dan kita berharap bahwa akan semakin banyak kiai-kiai ulama yang mau ya berbicara tegas seperti Kiai Sepuh NU yang satu ini, dan semoga kita akan senantiasa menjadi pengikut ya ulama-ulama yang menunjukkan seperti ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.